Salam keluarga damai. Kita bertemu kembali dalam Samas, Sapaan Damai Sejahtera, Rabu 13 Januari 2021. Dalam kalender gereja minggu ini, kita bersama-sama memperingati pembaptisan Yesus. Apa sebenarnya makna pembaptisan Yesus? Mari kita bersama mengikuti renungan Samas hari ini dengan tema Anak Domba Allah, penghapus dosa dunia. Kita mengawali renungan ini dengan doa. Bapa, kami bersyukur dalam minggu ini kami boleh memperingati pembaptisan Yesus. Terangilah hati kami agar dapat memahami makna pembaptisan Yesus bagi pertumbuhan iman kami. Amin. Keluarga damai, mari kita bersama membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal 1, ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Keluarga damai, Yohanes mungkin telah mengenal Yesus karena hubungan keluarga. Namun kini ia mengenalnya sebagai Anak Allah. Ada dua kesaksian penting Yohanes tentang Kristus. Yang pertama, di ayat 30, Yohanes mengatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang lahir dalam rupa seorang manusia. Yang kedua, di ayat 32, Yohanes melihat pernyataan Allah saat Yesus dibaptis. "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Lanjutnya di ayat 33, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Keluarga damai, di seluruh Alkitab, sebutan Anak Domba Allah hanya dipakai dalam Yohanes 1, yaitu di ayat 29 dan 36. Jika merujuk kepada Yesaya 53 ayat 7, maka Anak Domba Allah ini menunjuk pada ungkapan hamba Tuhan yang akan menderita sebagai kurban yang dipersembahkan sebagai penghapus dosa. Seruan Yohanes, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa manusia." Ini sangat tepat disampaikan kepada orang-orang yang saat itu bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Pertama, karena hari raya Paskah sudah dekat. Anak Domba Allah adalah Yesus.
ini perlu mereka pahami. Dan yang kedua, baptisan yang diterima orang-orang yang datang kepada Yohanes bukan sekadar ritual penyucian diri di sungai, seperti yang sering dilakukan orang pada zaman itu. Namun baptisan Yohanes merujuk kepada penebusan anak domba Allah yang akan dikurbankan untuk menghapus dosa mereka. Dan anak domba yang menebus mereka adalah Tuhan Yesus yang saat itu berada di depan mereka. Keluarga damai, kata menghapus dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan sebagai mengambil dan menjauhkan. Ini berarti anak domba Allah mengambil alih hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia sebagai akibat dari dosa-dosanya. Betapa pentingnya kita memahami posisi Kristus sebagai anak domba Allah. Pemahaman ini sangat penting, karena oleh Dialah kita ditebus dari segala dosa dan hukuman kita, sehingga kita beroleh keselamatan. Tanpa pemahaman yang utuh tentang juru selamat yang menebus, kita akan diliputi keraguan. Apakah kita benar-benar bisa diselamatkan? Jika bukan Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menebus kita, memang tidak mungkin kita bisa selamat. Demikian pula jika kita tidak memahami bahwa kematiannya adalah untuk menebus kita, maka kita tak akan pernah bisa menghargai kematiannya di kayu salib. Atau bahkan kita mengira bahwa kita bisa selamat oleh kebaikan kita sendiri atau oleh ritual tertentu tanpa melihat kaitannya dengan pengorbanan Kristus. Kehadiran Yohanes benar-benar membuka mata hati kita kepada pertobatan yang utuh oleh pengorbanan anak domba Allah. Mari kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada penebusan Kristus dan mempersembahkan hidup yang telah ditebus ini bagi kemuliaan-Nya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita bersyukur oleh karena penebusan ini. Bapa, kami bersyukur melalui Yohanes kami dibawa kepada pertobatan yang utuh dan penyerahan diri total kepada penebusan Kristus. Kiranya darah Kristus sungguh memperdamaikan kami dengan Allah dan menguduskan hidup kami dari segala dosa. Oleh penebusan-Mu, kami bersyukur dan mempersembahkan diri. Amin. Mari kita masuki hidup yang telah ditebus oleh Kristus ini dengan mempersembahkan diri secara total kepadanya. Hidup kita mulai dari sekarang adalah untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati.